Baik, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Pada kesempatan hari ini, saya Bayi Haki akan mempresentasikan salah satu instrumen elektrokimia, yaitu Electrochemical Impedance Spectroscopy atau EIS. Ini adalah basic fundamental dari EIS. Jadi EIS ini adalah suatu instrumen untuk mengukur impedansi dari suatu sampel, entah elektroda atau apapun itu, yang diukur dalam rentang frekuensi dari rendah ke frekuensi yang tinggi, yang kemudian akan kita dapatkan nilai impedansi. Nah, EIS ini dia mengikuti hukum Ohm, yaitu ada persamaan yang pertama, yaitu R resistan sama dengan volt per I atau current arus. Tapi ketika kita berbicara tentang hukum Ohm, itu dia berlaku pada arus DC. Sedangkan pada EIS, dia berlaku arus bolak-balik atau AC, dan rumus yang kita gunakan adalah persamaan yang kedua, yaitu Z atau impedance sama dengan I per I atau arus current. Nah, EIS ini memberikan suatu arus sinusoidal, yaitu arus bergelombang sinus, yang mana arus itu diberikan kepada suatu sampel, sehingga sampel tersebut akan memberikan respon balik arus, yaitu seperti grafik yang di bawah kanan, itu arus balik. Pertama, EIS ini akan memberikan arus kepada sampel, yang kemudian sampel tersebut akan memberikan respons balik. Nah, respons balik ini kemudian akan kita samakan atau kita plot antara E di sini dengan I di sini. Nah, maka kemudian akan didapatkan nilai E yang kemudian nanti akan kita gunakan data tersebut untuk penghitungan-penghitungan lainnya. Nah, kemudian kita banyak berbicara tentang EIS atau Electrochemical Impedance Spectroscopy, tapi sebenarnya apa sih impedance? Impedance itu mirip seperti R atau hambatan resistance. Impedance ini adalah suatu ukuran tentang kemampuan dari suatu sirkuit atau rangkaian untuk dapat menahan suatu arus elektrik atau arus listrik. Nah, jadi hampir-hampir sama dengan hambatan, akan tetapi berbedanya adalah impedance berlaku di AC atau arus bolak-balik, kalau resistance atau hambatan berlaku di arus DC. Jadi ini adalah basic fundamental dari EIS atau AIS. Nah, kemudian selanjutnya, ini adalah skema kerja dari EIS. Ada instrumen EIS, itu misal dicontohkan yaitu Autolab, Pigistat. Nah, Autolab ini yang mana dia mengalirkan arus kepada sampel melalui rangkaian seperti berikut, dan kemudian sampel itu akan memberikan respons balik kepada alat, dan alat tersebut akan membaca data-data tersebut, sehingga kemudian data tersebut akan transfer kepada PC kita. Ini untuk work scheme-nya dan instrumental scheme. Selanjutnya, nah sebenarnya data apa yang bisa kita dapatkan dari pengukuran di AIS? Ada dua data yang bisa kita dapatkan, yaitu Nyquist plot dan juga body plot. Jadi Nyquist plot di sebelah kiri dan body plot sebelah kanan. Ini kita ambil contoh dari suatu sampel LiFe PO4 dengan tambahan LiTFSI komposit. Bisa kita ketahui melalui Nyquist plot bahwa Nyquist plot ini dia mempunyai suatu fungsi atau kegunaan untuk mengetahui biasanya semicircle. Nah,
Data semicircle dari Nucleus plot yang kita dapatkan itu bisa kita gunakan untuk mengetahui nilai dari konduktivitas ion. Karena semicircle ini menandakan suatu perturbation signal atau gangguan sinyal. Nah, dari situ biasanya kita bisa dapatkan ionic conductivity atau bahkan nilai lain yang lebih bersifat kuantitatif. Itu untuk Nucleus plot. Kemudian untuk body plot, biasa kita gunakan untuk mengetahui fenomena elektro yang terjadi, fenomena elektrik yang terjadi. Misal terkait dengan contoh jurnal ini yang diambil, ada 3 sampel yang diuji, yaitu cathode symmetric cell, lithium symmetric cell, dan juga full cell. Ternyata dari masing-masing cathode symmetric cell dan 2 sampel lainnya bisa kita ketahui ternyata nilai dari impedance-nya memiliki perbedaan yang cukup bisa kita saksikan perbedaannya. Nah, artinya kita bisa mengetahui bahwa ternyata full cell memiliki performa yang lebih baik dibandingkan lithium symmetric cell atau bahkan cathode symmetric cell. Nah, itu salah satu kegunaan dari body plot. Jadi adalah data yang bisa kita dapatkan yaitu Nucleus plot dan body plot. Nah, dari data-data yang bisa kita dapatkan, sebenarnya kegunaannya itu untuk apa sih AIS ini? Terus kemudian data ini bisa kita gunakan untuk apa? Nah, ini adalah 3 contoh-contoh, yaitu bisa kita gunakan untuk correlation analysis, kemudian battery analysis, dan juga gunaan-gunaan lain seperti analisis elektrodiposisi dan juga analisis elektrochemical yang lain. Tapi paling sering digunakan itu adalah terkait dengan correlation analysis dan juga battery analysis. Nah, kita akan bahas 2 topik yang paling sering kita gunakan di IAS. Pertama yaitu correlation analysis. Jadi di correlation analysis ini kita akan banyak menemukan 2 contoh, yaitu pertama gimana caranya kita bisa menemukan efisiensi inhibisi, yang kedua yaitu laju korosi. Nah, dalam suatu korosi biasa kita untuk mencegah korosi biasa kita tambahkan agent inhibition yang bertujuan untuk memperlambat laju korosi. Nah, dalam AIS ini kita bisa mengukur suatu efisiensi dari inhibisi agent ini. Nah, caranya dengan salah satu contohnya menggunakan rumus E% sama dengan 100 dikali 1 min RP RXNP. Nah, RP sama RXNP ini adalah polarization resistance. Jadi dari AIS itu kita bisa dapatkan nih polarization resistance-nya dari beberapa sampel. Misal polarization resistannya diambil dari yang misal kita tambahkan, contohnya adalah ini penggunaan BTC sebagai inhibition agent. Misal kita gunakan sampel yang tidak ditambahkan BTC dengan sampel yang sudah ditambahkan BTC. Nah, kita akan bandingkan seberapa besar resistannya sehingga kita bisa ketahui inhibisi efisiensinya berapa. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua, biasa kita juga gunakan adalah untuk menentukan corrosion rate, karena sesuai dengan hukum Tafel, kita menggunakan hukum Tafel di sini, laju arus korosi itu berbanding lurus dengan laju arus elektriknya. Nah, sehingga kita bisa dengan mudah menentukan laju korosi dari suatu sampel. Contohnya di sini adalah NaCl. Ditambahkan dengan inhibitor, tambahkan inhibitor lumut. Jadi ini adalah beberapa contoh yang bisa kita lihat ketika kita membicarakan tentang korosi. Nah, setelah membahas korosi, selanjutnya kita akan membahas tentang battery analysis. Nah, di battery analysis ini biasa kita temukan tadi Nyquist plot atau body plot. Tapi yang sering digunakan itu adalah Nyquist plot. Saya ambil contoh, yaitu ketika kita menggunakan Nyquist plot untuk contohnya LiMN2O4, itu akan kita dapatkan dari plot semicircle ini, yaitu RI dan juga RCT, atau resistan elektrod dan juga resistan charge transfer. Nah, sebenarnya kalau ketika kita mendapatkan nilai RCT ini, terutama resistan charge transfer,
RCT ini bisa kita gunakan untuk menentukan ionic conductivity-nya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara yaitu kita gunakan rumus yang bagian bawah, yaitu nilai conductivity sama dengan T atau tebal suatu sampelnya dibagi resistan bulk to resistan charge transfer dikalikan dengan areal, yaitu 0,02 cm itu tebalnya dibagi 53,91 ohm dikali 22 per 7 kali 1 cm. Nah, hasil yang didapat adalah seperti demikian. Nah, sebenarnya yang sebelumnya perlu kita ketahui adalah bahwa ionic conductivity ini adalah salah satu instrumen atau part penting dari electrochemical. Jadi di electrochemical biasanya kita harus mengetahui ionic conductivity. Karena apa? Ionic conductivity adalah suatu kemampuan dari suatu sampel atau chemical itu untuk dapat mengalirkan suatu arus. Jadi semakin besar nilai ionic conductivity-nya, maka semakin banyak elektron-elektron yang mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, biasanya ionic conductivity yang bagus itu diantaranya dari nilainya itu 10⁻³ sampai dengan 10⁻⁷ cara rata-rata. Jadi itu adalah terkait battery analysis, dan juga ada banyak analisis lain yang bisa kita gunakan untuk dengan menggunakan AES, bisa tadi analisis elektrodeposisi atau misal analisis lainnya. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga dapat banyak membantu. Terima kasih. Selamat pagi.